dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Di dunia yang semakin terhubung secara digital, fenomena cyberbullying semakin menjadi perhatian. Tetapi, apa sebenarnya cyberbullying? Cyberbullying adalah bentuk perundungan atau intimidasi yang penggunaan teknologi digital seringkali terjadi di media sosial. Di Indonesia sendiri, kasus perundungan juga jadi hal yang meresahkan. Melansir Detik.edu, Federasi Serikat Guru Indonesia mengungkapkan angka bullying di Indonesia cukup tinggi di kalangan pelajar. Berdasarkan data yang dihimpun pada Juli 2023, mayoritas bullying terjadi di SD 25%, SMP 25%, SMA 18,75%, SMK 18,75%, MTS 6,25%. Apa yang mendorong seseorang melakukan cyberbullying? Faktor penyebabnya karena beberapa hal seperti yang pertama, tidak mendapat bimbingan dari orang tua. Orang tua seharusnya memberikan batasan penggunaan media sosial kepada anak-anak, khususnya pada anak remaja. Yang kedua, karena iseng di dunia maya. Perilaku ini dilakukan karena pelaku merasa senang atas perbuatannya dan meneruskan perbuatannya hingga banyak korban. Yang ketiga, karena menjadi korban bully di dunia nyata, sehingga dia memanfaatkan media sosial untuk membalaskan semua yang dia alami di media sosial. Yang keempat, karena tidak percaya diri. Perasaan insecure menyebabkan orang melakukan cyberbullying untuk menutupi kekurangan yang ada dalam dirinya, sehingga pelaku menghina kelebihan atau kekurangan orang lain di media sosial. Yang kelima, karena ini menjadi populer. Cyberbullying dilakukan pada komentar postingan orang lain sehingga menjadi pusat perhatian netizen, sehingga menjadi populer. Jenis-jenis cyberbullying ada beberapa, yaitu pertama, flaming. Flaming adalah tindakan yang dilakukan seseorang dengan mengirim pesan teks yang berisi kata-kata frontal, provokatif, bahkan ujaran kebencian. Contohnya, di jejaring sosial, seseorang bisa dengan agresif mengomentari postingan orang lain dengan tujuan untuk merendahkan atau memicu pertengkaran. Sementara itu, dalam forum online, perdebatan seringkali berujung pada pertengkaran karena perbedaan pendapat yang disampaikan secara agresif dan kasar. Flaming bukan hanya merugikan secara emosional, tetapi juga menyebabkan pertikaian yang lebih besar dan merusak hubungan antar individu. Yang kedua adalah harassment, adalah tindakan seseorang mengirim pesan berisi gangguan melalui SMS, email, atau chatting dengan intensitas yang terus-menerus. Contohnya, dalam kasus pelecehan seksual, seseorang dapat memuji penampilan fisik seseorang dengan kata-kata yang tidak pantas, atau bahkan mengirim gambar atau video yang mengandung konten seksual yang tidak diinginkan. Sementara itu, dalam kasus bullying online, pelaku seringkali menyebarkan berita bohong atau ujaran kebencian dengan tujuan untuk membuat korban merasa cemas dan terisolasi. Yang ketiga adalah denigration, adalah tindakan dilakukan secara sadar dan sengaja untuk mengumbar keburukan orang lain melalui internet dengan tujuan untuk merusak nama baik dan reputasi korban. Contohnya, dalam kasus mengumbar keburukan, seseorang dapat menyebarkan rumor negatif atau membuat komentar yang merendahkan, bahkan memposting konten yang memfitnah korban. Yang keempat, cyber stalking adalah tindakan memata-matai atau meneror seseorang lewat internet. Biasanya, pelaku memantau korban secara diam-diam atau melakukan panggilan telepon dan pesan teks berulang-ulang dengan tujuan membuat korban merasa takut dan terganggu. Pada kasus Calley Hennessy, dijatuhi hukuman penjara karena melakukan pelecehan terhadap seorang ibu dan 2 anak laki-laki melalui media sosial dengan mengambil alih akun mereka dan mengirim email merusak nama baik mereka. Yang kelima, impersonation adalah tindakan menyamar menjadi orang lain untuk melakukan aksi tertentu seperti mengirim pesan atau membuat status yang tidak baik. Biasanya dilakukan di jejaring sosial. Pada kasus impersonation celebrity, di mana seseorang membuat akun palsu sebagai selebriti terkenal untuk menipu pengikut dan mencuri informasi pribadi. Yang keenam adalah outing dan trickery. Outing adalah tindakan menyebarkan rahasia atau aib orang lain, terutama berupa foto-foto pribadi, dengan tujuan menimbulkan rasa malu atau depresi pada korban.
Yang keenam adalah outing dan trickery. Outing adalah tindakan yang menyebarkan rahasia atau aib orang lain, terutama berupa foto-foto pribadi, dengan tujuan menimbulkan rasa malu atau depresi pada korban. Contoh kasus, seorang korban memiliki foto-foto pribadi yang disebarkan oleh pelaku outing, dengan tujuan untuk merendahkan martabat dan mempermalukannya di depan publik. Trickery adalah tipu daya yang dilakukan dengan membujuk orang lain untuk memperoleh rahasia atau foto pribadi dari calon korban. Contoh kasus, pelaku outing sering menggunakan trickery di mana mereka memanipulasi korban untuk memberikan informasi pribadi atau foto-foto sensitif dengan berbagai alasan palsu, seperti iming-iming hadiah atau ancaman. Cyberbullying telah menjadi ancaman serius bagi kesejahteraan mental banyak individu. Mari kita eksplorasi lebih dalam mengenai dampak yang ditimbulkan oleh cyberbullying bagi korban. Yang pertama, menarik diri dari lingkungan sosial. Korban cyberbullying cenderung mengalami kecemasan dan ketakutan yang berlebihan, sehingga mereka memilih untuk menarik diri dari lingkungan sosial demi melindungi diri dari tekanan dan intimidasi. Yang kedua, perasaan dikucilkan dari lingkungan. Meskipun cyberbullying terjadi di ranah digital, tetapi dampaknya dapat dirasakan secara nyata di lingkungan sekitar korban. Orang-orang di sekitar korban dapat memberikan komentar-komentar negatif dan perlakuan yang kurang menyenangkan, membuat korban merasa dikucilkan dan terisolasi. Yang ketiga, gangguan kesehatan fisik dan mental. Cyberbullying dapat mengganggu kesehatan fisik dan mental korban. Terus-menerus dibully secara online dapat menyebabkan stres, kehilangan kepercayaan diri, dan bahkan depresi yang serius. Yang keempat, depresi dan risiko bunuh diri. Korban cyberbullying seringkali mengalami gangguan psikis yang membuat emosionalnya tidak stabil. Perasaan marah, takut, terluka, malu, dan putus asa seringkali menghantui mereka. Jika tidak ditangani dengan baik, hal ini dapat berujung pada perasaan ingin bunuh diri yang sangat serius. Cara mengatasi supaya terhindar dari tindakan cyberbullying. Yang pertama, jangan membalas. Sangat penting untuk tidak membalas dendam atau marah terhadap perilaku cyberbullying, karena hal ini dapat memperburuk situasi. Yang kedua, manfaatkan fitur blokir dan laporkan. Manfaatkan fitur blokir atau laporkan yang tersedia di platform media sosial untuk mencegah kontak lebih lanjut dari perilaku cyberbullying. Yang ketiga, aktifkan filter komentar. Aktifkan filter komentar di media sosial untuk mencegah komentar menyakitkan terlihat oleh orang lain. Yang keempat, atur media sosial ke pribadi. Sesuaikan pengaturan media sosial ke pribadi untuk mengontrol siapa yang dapat melihat postingan Anda dan membatasi paparan terhadap potensi penindasan maya. Yang kelima, simpan bukti. Simpan catatan insiden penindasan maya seperti tangkap layar, pesan teks, dan lain-lain. Karena ini dapat menjadi bukti saat melaporkan penindasan tersebut kepada pihak berwenang. Yang keenam, konsultasi dengan orang-orang terpercaya. Beritahu orang-orang terpercaya seperti orang tua, guru, sahabat, atau orang dewasa lainnya tentang masalah tersebut untuk menerima bantuan emosional dan bimbingan tentang cara menangani situasi tersebut. Contoh dukungan yang dapat diberikan oleh orang tua, guru, atau sahabat adalah mendengarkan dengan empati keluhan mereka, mengonfirmasi bahwa mereka tidak sendiri dalam menghadapi masalah ini. Yakinkan korban bahwa Anda ada di sana untuk mendukung mereka dan bahwa Anda peduli dengan keadaan mereka. Yang ketujuh, mendidik. Orang tua, guru pak, atau pendeta sangat penting untuk berperan dalam memberi didikan kepada anak-anak didik saat ini tentang penggunaan media sosial yang bertanggung jawab dan bijak. Orang tua, guru pak, atau pendeta dapat mengajarkan nilai-nilai Kristen seperti kasih, pengampunan, dan penghormatan terhadap sesama.
Anak-anak diajarkan untuk memperlakukan orang lain dengan penuh rasa hormat dan empati, bahkan dalam interaksi online.